Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Saya doakan Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik kita. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan melakukan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ketika mendengar kata Ki Hajar Dewantara, sebelumnya saya sudah mengetahui Bapak ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, tokoh pendidikan Indonesia yang nama aslinya adalah Bapak Suwardi Surya Diningrat. Beliau pernah diasingkan oleh Belanda saat itu karena tulisan-tulisan yang beliau buat itu menyinggung pihak Belanda yang waktu itu melakukan atau merayakan hari kemerdekaan, namun uangnya memungut dari rakyat Indonesia atau sekarang lebih dikenal dengan kata pajak. Nah, karena tulisan-tulisan beliau yang menyinggung pihak Belanda, maka beliau diasingkan. Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar nama beliau, saya awalnya akan sepele karena saya berpikir bahwa pemikiran-pemikiran dari Bapak ini akan tertinggal dengan pemikiran-pemikiran dunia barat. Awalnya seperti itu. Namun setelah saya mencari dari berbagai referensi tentang pemikiran beliau, rupanya pemikiran beliau lebih canggih lagi. Di saat dunia barat itu berpikir bahwa kebenaran itu bisa diterima kalau masuk akal atau logis, tanpa dibimbing oleh wahyu. Nah, kita tahu bahwa wahyu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti benar. Nah, itu yang awalnya saya berpikir bahwa pemikiran-pemikiran beliau itu akan tertinggal. Namun setelah mencari dari berbagai sumber, ternyata saya salah. Saya kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau tentang konsep tujuan pendidikan itu kalau saya baca tadi, kalau dirinya baik, maka dengan pendidikan itu lingkungannya bisa baik. Kalau lingkungannya baik, maka negara bisa baik. Kalau negara baik, maka alam semesta itu akan aman sentosa. Kemudian saya juga kagum dengan pemikiran beliau tentang konsep pamong. Nah, saya baru tahu konsep pamong ini dari beliau. Saya tahu pamong itu sebelumnya, cuman saya tidak ngeh apa pamong itu. Saya mengira pamong itu ya guru yang ditunjuk menjadi membawahi beberapa guru, yang membimbing beberapa guru, itu pamong. Namun setelah membaca tentang pemikiran-pemikiran beliau tentang sistem pendidikannya, rupanya pamong itu ada 3 di situ. Yang pertama adalah ngemong, yang kedua among, dan yang ketiga adalah momong. Nah, sistemnya disebut pamong, ya. Ngemong itu dia membimbing dengan penuh kasih sayang. Sedangkan among itu dia memberikan contoh yang baik. Kemudian kalau ngemong itu dia mengamati laku anak-anak tanpa harus memaksa, mengamati, melihat, mengawasi, menjaga. Nah, itu. Mohon maaf, mungkin tadi ada yang terbalik antara ngemong sama momong, ya. Nah,
Kalau ngemong itu dia mengawasi, kalau momong dia memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang. Itu sistem pendidikannya, saya takjub sekali. Kemudian pemikiran beliau tentang 3 nga, ya, 3 nga. Ngerti, ngerosoni, dan yang terakhir ngelakoni. 3 itu. Kalau dalam bahasa canggihnya, bahasa modernnya, ngerti itu di ranahnya kognitif, ngelakoni itu ranahnya afektif, ngelakoni itu ranahnya psikomotor. Nah, jadi jujur saya lebih paham bahasa Jawa ini ya, karena saya sendiri orang Jawa, jadi saya lebih mengerti bahasanya dan masuk ke otak saya. Sebelumnya saya tahu itu apa itu kognitif, level-levelnya, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Cuman saya baru tersadar bahwa Bapak ini punya pemikiran seperti itu. Kemudian saya juga kagum dengan pemikiran beliau tentang konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, kemudian yang terakhir tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah kreatif, kemudian di belakang dia mendorong. Itu saya kagum sekali. Kemudian apa sih relevansinya pemikiran beliau ini dengan pendidikan kita saat ini? Nah, sangat berkaitan sekali ya Bapak Ibu ya. Karena saya berpikir bahwa seperti kita lihat di Indonesia ini kekurangan public figure, contoh ya, contoh-contohnya kurang sekali. Nah, kalau dihubungkan dengan konsep pendidikan, mohon maaf tadi Bapak Ibu ada yang kelewat ya, ada pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tentang peralatan pendidikan ya, peralatan pendidikan itu di umur 1 sampai 7 tahun itu memberikan contoh dan pembiasaan. Kemudian di usia 7 sampai 14 tahun itu dia lebih bisa dipaksa, kemudian juga meniru, kemudian juga memberi contoh ya. Kemudian di usia 14 sampai 21 tahun itu ada pendidikan dengan sistem atau dengan metode laku dan pengalaman atau kalau dalam bahasa Jawa tadi saya lihat ngerasani dan ngelakoni. Nah, jadi di mana siswa itu berada, lingkungannya itulah yang akan membentuk siswa di usia 14 sampai 21 tahun. Nah, apa relevansinya Bapak Ibu? Relevansinya adalah di Indonesia ini kita kekurangan public figure, contoh ya, contoh dari public figure. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan menghayati pemikiran beliau tentang tadi perkembangan peserta didik berdasarkan usianya, jadi kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya saya mengajar kelas 5 itu rata-rata anaknya dari usia 10 sampai 12 tahun. Itu masa-masanya mereka butuh contoh ya, butuh contoh sedikit, karena contoh itu ada di usia 1 sampai 7 tahun. Kemudian mereka akan mengerti perintah, kemudian harus dipaksa sedikit, dan itu sangat efektif. Betul sekali, itu sangat efektif sekali. Contohnya tadi
saya agak telat tadi sholat asar berjamaah. Sebelumnya itu saya sudah di awal pertemuan tahun ajaran baru, saya itu memiliki program untuk membiasakan anak terbiasa sholat berjamaah, sholat asar dan sholat zuhur. Karena sholat asar itu karena saya masuk siang. Nah, itu harus saya paksakan sedikit, harus ada ancaman sedikit, ya, baru mereka mau berangkat sholat berjamaah ke masjid. Itu memang nggak dipaksa. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan berjalan ini, pembelajaran 2 bulan berjalan, tanpa disuruh mereka bisa sholat sendiri. Ya, malah saya yang diingatkan Bapak Ibu. Ya, Pak ayo sholat. Ya, seperti itu. Itulah contoh-contoh pemikiran beliau yang sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Jadi pada usia anak 7-14 tahun itu memang harus diberikan perintah dan sedikit paksaan, harus dipaksakan, dan boleh diberikan hukuman di situ kalau melanggar atau tidak mematuhi. Ya. Kemudian apakah saya sudah melaksanakan pemikiran tersebut? Alhamdulillah, saya ketika mendengar pertanyaan ini atau membaca pertanyaan ini, saya sedikit bernapas lega ya, karena alhamdulillah ada pemikiran-pemikiran beliau yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Nah, namun ada banyak juga yang belum saya laksanakan dari pemikiran-pemikiran beliau. Dan saya harus belajar lebih banyak tentang pemikiran-pemikiran beliau dan bisa mengaplikasikannya dalam konteks lokal, yaitu kelas dan sekolah. Karena kalau dua ini bagus, maka insya Allah pendidikan di Indonesia akan maju, insya Allah. Ya, Bapak Ibu, bergerak, menggerakkan. Mari kita benahi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.